rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 137. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Dan bagi para sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Yuk dukung channel ini supaya bisa berkembang. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, pagi ini jam 10 pagi Andi yang tengah istirahat di ruang cleaning service mendapati beberapa panggilan dari papannya, yaitu Pak Billy. Rupanya ada 3 kali panggilan dari Pak Billy yang tak terangkat olehnya. Rupanya Pak Billy menghubunginya setengah jam yang lalu, namun karena kesibukannya di pagi ini, sehingga panggilan telepon tersebut tidak diketahui olehnya. Kini Andi kemudian menghubungi balik kepada ayahnya tersebut dan menanyakan kepada ayahnya ada keperluan apa ayahnya tersebut menghubungi dirinya. Ternyata Pak Billy menghubungi Andi karena Pak Billy mendapatkan informasi dari Pak Tony kalau Andi ingin mengumpulkan semua pimpinan perusahaan yang ada dalam grup perusahaannya. Rupanya saat ini Pak Billy hanya ingin melakukan cross-check saja kepada Andi tentang kebenaran informasi yang didapati dari Pak Tony tersebut. Dan Pak Billy juga mengatakan kalau acara tersebut diagendakan 6 hari ke depan karena dengan berbagai kesibukan yang dijalaninya, Pak Billy baru ada waktu senggang 6 hari ke depan. Setelah percakapan di telepon dengan papanya tersebut selesai, kini Andi kemudian mendekat lagi kepada rekan-rekannya di tempat tersebut. Pagi ini seperti biasanya Pak Dimas kemudian menyapa satu persatu anak buahnya untuk menanyakan kabar dan masalah mereka di hari ini jika mereka menemukan hal-hal yang tak sesuai dengan harapan. Namun ternyata mereka pagi ini tidak menemukan masalah apapun. Dan pagi ini masih ada 3 orang cleaning service yang masih bekerja sehingga mereka belum bisa berkumpul di ruangan cleaning service tersebut. Kini Andi dan beberapa temannya masih asyik dengan obrolan ringan di antara mereka. Beberapa candaan ringan terlontar dan pagi ini mereka terlihat penuh keriangan walaupun mereka sudah cukup terkuras tenaga mereka. Dan ketika mereka sudah sekitar 20 menit beristirahat, Pak Dimas kemudian meminta Andi dan 2 orang temannya yaitu Firman dan Yuda untuk datang kepada 3 orang cleaning service tersebut untuk menggantikan mereka supaya mereka pun dapat beristirahat dan mengembalikan tenaga mereka. Dan mendapat perintah dari Pak Dimas tersebut, kini Andi dan 2 orang temannya tersebut kemudian pergi ke tempat ketiga teman mereka yang saat ini masih bekerja di lantai 2 dari perusahaan tersebut. Rupanya ketiga teman Andi tersebut kini tengah berada di lantai 2, tepatnya di sebuah ruangan meeting. Ternyata ruangan tersebut akan dirubah sebagai ruangan untuk interview bagi calon pegawai baru. Ternyata perusahaan ini sedang melakukan perekrutan staf bagian marketing. Ya, saat ini penjualan di perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan sehingga mereka kini ingin merekrut puluhan marketing untuk meningkatkan penjualan mereka di masa pandemi ini. Kini Andi dan teman-temannya kemudian terlihat menggantikan pekerjaan temannya tersebut dan menyuruh mereka beristirahat. Kini Andi dan Yuda serta Firman terlihat bahu-membahu membersihkan ruangan meeting tersebut. Ruangan besar yang disekat menjadi 2 bagian tersebut kemudian penyekatnya dilepaskan dan kini terlihatlah ruangan tersebut telah terlihat luas kembali. Kini Andi kemudian menata ruangan tersebut dengan rekan mereka dan pekerjaan tersebut telah
Selesai pukul setengah 12 siang. Setelah selesai dengan pekerjaan tersebut, Andi kemudian sengaja berkeliling di beberapa ruangan di lantai 2 perusahaan tersebut. Dan seperti biasanya, kini beberapa staf memanggil Andi untuk diminta membeli makanan untuk kebutuhan makan siang bagi sebagian karyawan. Walaupun mereka disediakan kantin khusus untuk karyawan, namun sebagian dari mereka minta dibelikan makanan yang di kantin tersebut tidak menyediakan. Ternyata siang ini Andi mendapatkan pesanan dari 12 orang staf perusahaan tersebut untuk dibelikan sesuatu buat makan siang mereka. Mendapatkan tugas seperti itu, Andi kemudian berangkat meninggalkan perusahaan tersebut untuk membelikan pesanan beberapa staf perusahaan. Dan Andi kembali lagi ke perusahaan tersebut pada jam 12 lebih beberapa menit. Siang itu Andi kemudian membagikan semua pesanan tersebut ke beberapa ruangan dan jam setengah 1 siang Andi baru selesai dengan pekerjaan tersebut. Siang itu Andi dan Imam kemudian ke kantin perusahaan untuk menukarkan kupon makan siangnya. Semua karyawan di perusahaan tersebut memang mendapatkan semacam kupon yang kemudian bisa ditukarkan dengan makan siang sesuai kebutuhan mereka. Namun karena Andi hanya sebagai cleaning service, maka kupon yang dimilikinya tersebut hanya bisa ditukar dengan beberapa menu yang paling sederhana di kantin tersebut. Hari ini bahkan mungkin karena sedikit terlambat, Andi kehabisan menu hari ini. Siang ini Andi terlihat makan siang dengan menu yang begitu sederhana. Dan ketika menikmati makan siangnya tersebut, Andi kemudian berpikir bahwa bagiannya tersebut memang mungkin sering terlambat untuk makan siang. Namun kini Andi harus merasakan kekecewaan karena hal yang dialaminya tersebut bukan tidak. Mungkin semua teman-temannya juga akan merasakan hal yang dirasakannya tersebut. Rupanya siang ini Andi begitu tersinggung dengan perlakuan yang didapatinya hari ini. Apalagi petugas yang nggak ada di bagian kantin tersebut seolah tak peduli dengan kejadian yang dialaminya tersebut. Kini Andi kemudian mengeluarkan handphonenya dan kini jari-jari Andi terlihat memencet beberapa nomor. Kini Andi kemudian menghubungi seseorang di perusahaan tersebut dan menceritakan kejadian yang hari ini dialaminya. Andi kemudian meminta kepada orang yang dihubunginya tersebut untuk menyediakan menu makan siang sekelas staf kepada rekan-rekannya di bagian cleaning service dan dalam bentuk nasi box. Ternyata pembicaraan Andi tersebut diperhatikan oleh beberapa pekerja di bagian kantin tersebut. Rupanya beberapa karyawan kantin tersebut menganggap Andi sedang membuat lelucon dengan berpura-pura menghubungi seseorang dan melaporkan keadaan yang kini tengah dialaminya tersebut. Mereka tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Andi karena mereka berpikir mana mungkin seorang cleaning service bisa berbicara seperti itu dengan atasannya di perusahaan tersebut. Kini bahkan mereka terlihat tersenyum sendiri saat mengingat-ingat apa yang dikatakan Andi tersebut. Mereka juga mendengar Andi meminta kepada orang yang dihubunginya tersebut untuk mempersiapkan menu nasi box level staff untuk semua cleaning service di perusahaan tersebut. Kini setelah percakapan dengan orang tersebut selesai dan karena Andi telah selesai dengan urusannya di kantin tersebut, maka kini Andi meninggalkan ruangan tersebut untuk menuju ke ruang cleaning service. Sementara itu di sebuah ruangan di perusahaan tersebut, tepatnya di ruangan Direktur HRD. Direktur HRD perusahaan tersebut yang bernama Pak Akmal baru saja mendapat telepon dari seseorang yang melaporkan kalau dirinya saat itu mendapatkan menu makan siang yang jauh dari kata standar hanya karena dirinya seorang cleaning service.
Dan orang tersebut juga meminta pihak perusahaan untuk adil kepada semua orang yang bekerja di perusahaan tersebut karena semua punya kontribusi kepada perusahaan walaupun dengan porsi yang berbeda. Ternyata Andi adalah orang yang menghubungi Direktur HRD tersebut. Dan kini Pak Akmal kemudian menghubungi bagian umum di perusahaan tersebut dan kemudian menyampaikan apa yang menjadi permintaan Andi beberapa menit yang lalu. Sementara itu beberapa saat kemudian kini di ruangan tempat para karyawan makan yaitu kantin perusahaan. Kali ini ada sekitar 4 orang dari bagian umum yang datang ke tempat tersebut dan beberapa orang tersebut menyuruh kepada bagian kantin untuk setiap hari menyiapkan sekitar 15 nasi box untuk bagian cleaning service karena bagian cleaning service ini sering melayani para pegawai di perusahaan tersebut saat jam makan. Dan yang terjadi masih menurut orang tersebut kalau acap kali bagian cleaning service tersebut hanya mendapatkan makanan yang merupakan sisa-sisa dari menu hari ini. Kini para staf bagian kantin tersebut merasa terheran-heran ketika mendapatkan perintah seperti itu karena sekitar setengah jam yang lalu mereka baru melihat ada salah seorang cleaning service yang melaporkan kejadian tersebut. Kini para karyawan bagian kantin tersebut kemudian saling bertanya-tanya siapa cleaning service tersebut. Kenapa ucapan dari cleaning service tersebut langsung direspon sedemikian cepat oleh perusahaan tersebut. Hal ini adalah sebuah kejadian yang jarang terjadi apalagi hanya dilakukan oleh seorang cleaning service di perusahaan tersebut. Dan yang lebih mengherankan lagi ternyata perintah tersebut langsung ditandatangani oleh Direktur HRD perusahaan ini. Sementara itu Andi yang kini tengah bekerja dengan Firman, kali ini Andi dan Firman mendapatkan pekerjaan yang ada di samping perusahaan tersebut, tepatnya sebuah ruangan yang biasanya di ruangan tersebut beberapa bagian di perusahaan ini sering mengadakan pertemuan atau rapat. Ruangan tersebut tampak berantakan dan kini Andi dan Firman merapihkan tempat tersebut berdua. Firman saat ini tertegun dan merasa heran dengan Andi. Tak seperti temannya yang lain dalam bekerja yang terkadang mengeluhkan capai ataupun hal lainnya. Andi menurut Firman memang berbeda dengan temannya yang lain. Selama dirinya bekerja dengan Andi, Firman tidak pernah mendengar keluhan dari Andi. Dan hal ini pun sebenarnya sering menjadi pembicaraan teman-temannya sesama cleaning service. Andi menurut mereka agak berbeda dari teman-temannya, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagi mereka untuk tidak suka kepada Andi. Ya karena memang masalah tersebut tidak merugikan mereka. Sementara itu di ruang cleaning service kali ini Pak Dimas dan seorang cleaning service masih terlibat sebuah pembicaraan ketika tiba-tiba telepon di meja Pak Dimas berdering. Dan Pak Dimas segera mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon tersebut berasal dari kantin perusahaan tersebut yang menyampaikan kepada Pak Dimas selaku pimpinan di tempat tersebut. Staf kantin tersebut memberitahukan jika setiap hari jam 12 kurang 15 menit, mereka meminta bagian cleaning service untuk mengambil jatah makan siang mereka ke ruang kantin perusahaan. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 137. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada yang lain. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar di kolom komentar. Mari kita majukan channel. Terima kasih.